Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Awaludin Floris. Video kali ini kita bahas tentang bagaimana supaya tunas-tunas baru normal, bawa bunga, dan sehat. Kita pelajari di pohon mawar yang berukuran masih muda atau masih ukuran dewasa, masih kecil bibit. Nah, itu harus diperhatikan. Beda lagi kalau indukan, tapi kalau mau lebih bagus bisa dipakai cara ini buat indukan juga. Jadi kita ambil contoh yang ini ID Popstar. Mungkin kalau ID apa aja bisa, sama aja. Tapi ini perlakuannya gimana supaya tunas-tunas barunya itu normal, sehat, bawa bunga, dan bunganya bagus, bunganya banyak, pertumbuhannya normal, daunnya enggak keriting. Gimana caranya? Nah, ini caranya. Jadi ini Popstar stek atau okulasi bisa. Ini kan udah tua ya, yang atas daunnya udah tua, bahkan udah ada yang bawa bunga juga. Ini udah bawa bunga tadinya, ini juga tuh ada kuncup lagi. Nah, saya biarin dipupuk, kemudian keluar tunas baru di bawah. Nah, ini yang merah-merah tuh, ini keluar tunas baru di bawah, ada 3 tunas. Gimana supaya tunas-tunas ini normal, enggak keriting atau enggak jadi tunas buntu. Intinya supaya sehat. Bagaimana ya caranya? Berarti kalau ada bunga di atas harus dipangkas, kalau ada daun yang kuning di atas harus dipangkas supaya mengurangi beban akar. Nah, nanti akarnya yang fokus ke atas, ke bunganya dipangkas. Ini kan ada bunga nih, dipangkas aja supaya nanti akarnya fokus ke tunas yang ini gitu, Bun, supaya tunas-tunas ini sehat. Jadi harus diperhatikan dulu tunasnya ada berapa, tunasnya di mana, apakah mawar mampu apa tidak gitu. Jadi jangan asal ini masih kecil pengen lihat dulu bunganya, jangan. Harus diperhatikan juga tunas yang tumbuh di bawah ini butuh asupan gizi dari akar. Nah, akar ini susah fokusnya kalau masih ada bunga di atas atau masih rimbun di atas, terkecuali mau fokus membesarkan yang di atas. Berarti tunas-tunas baru inilah yang jadi korban. Tunas baru ini dipangkas supaya fokus ke atas. Tergantung itu pengennya bentuknya seperti apa, mau bikin mawar dibentuk kayak gimana. Nah, itu tergantung. Misalkan kita pengen bunganya itu di atas semua, jadi bawahnya kosong, berarti tunas-tunas di bawah ini dipangkas supaya akarnya fokus ke atas gitu, Bun. Jadi ada 2 cara. Pengennya gimana, apa tunas jadi korban, apa tunas mau dimuluskan, apa bunga yang harus jadi korban gitu. Misalkan kita pengen yang bawahnya kosong, misalkan kosong ini batang aja, jadi fokus ke atas seperti tree rose ya, berarti tunas ini yang dibuang. Kalau kita pengennya rimbun, ini pengen pohonnya berimbun, jadi tunas di mana-mana, bunga di mana-mana, berarti kalau ada tunas atau bunga di atas dikorbankan dulu, dipetik dulu supaya yang bawah ini normal. Kalau udah berbunga yang bawah, berarti yang atas juga nggak apa-apa dikasih bunga. Jadi biar rata. Yang penting ini tunasnya dulu selamat kalau mau dibikin rimbun gitu. Jadi penting itu diperhatikan dulu kalau pohonnya masih kecil. Kalau pohonnya udah besar mah nggak apa-apa, mau dibiarin juga, soalnya akarnya juga udah mulai banyak gitu. Tergantung juga kalau pupuknya bagus, media tanamnya bagus, dibiarin juga nggak apa-apa. Diliatin pertumbuhannya, kalau cepet berarti akarnya bagus, berarti mampu tuh numbuhin tunas-tunas baru yang di bawah.
Tapi kalau pertumbuhannya lambat, oh berarti akarnya masih sedikit. Berarti harus diselamatkannya lewat mengorbankan kuncup bunga atau daun-daun yang udah tua itu dipangkas dulu aja. Nanti juga tumbuh lagi, nggak apa-apa, jangan takut kalau tunas. Kalau pangkas-pangkas daun, dipetik aja. Kalau ada yang daun kurang bagus dipangkas, nggak apa-apa, itu lebih bagus daripada dibiarkan. Dibiarkan tidak enak dilihat, mendingan dipangkas aja supaya lebih menguntungkan ke depannya. Nah, ini juga sama perlakuannya seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini ukurannya kan udah dewasa. Jadi dewasa itu udah mulai merimbun tapi kurang tinggi. Kalau ini perawatannya, kalau udah seperti ini gampang. Setiap ada bunga yang tua pangkas, setiap ada daun yang kuning pangkas kalau udah seperti ini. Tapi kalau seperti ini, setiap ada tunas baru, bunga-bunganya harus dibuang dulu, daun-daun tua harus dibuang. Nah, kalau yang ini mah ada daun tua sama ini, sama bunga gitu bun. Jadi bedanya itu, kalau ini misalkan ada tunas-tunas baru, nggak apa-apa, biarin aja, soalnya udah kelihatan bagus. Udah kelihatan bagus ini bun, udah kelihatan akarnya ini kuat. Ada tunas baru, biarin aja, nanti tumbuh besar, nggak usah dipangkas-pangkas. Ya misalkan ada tunas baru, kuncup bunga harus dipangkas, enggak. Kalau ini cuman udah siap dinikmati bunganya. Kalau udah mekar, udah mulai jelek, baru dipangkas bunganya. Tuh ini contohnya ini ya. Contohnya ini bunga, ini tunas tuh bunga lagi ini. Jadi aman. Kalau udah seperti ini, akarnya juga udah banyak, berarti udah kuat. Beda dengan yang kecil ini. Jadi perawatan yang ini mah gampang. Kalau udah seperti ini gampang. Setiap ada daun nih ini, ada bunga, ini bunga udah mulai seperti ini pangkas aja, pangkas. Tapi saya enggak deh, nanti dulu. Gitu, itu caranya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena kalau tidak diperhatikan hal sepele ini, sangat merugikan. Nanti tunas-tunas barunya mati atau buntu. Yang ditakutkan tunas barunya itu buntu. Jadi buntu itu ditunggu-tunggu bunganya datang, padahal nggak kuat akarnya, malah buntu. Malah nanti berbulan-bulan nggak keluar tunas lagi karena akarnya proses lagi, memperbanyak lagi, baru mulai lagi gitu, mulai pertumbuhan lagi. Karena kan harus disesuaikan dengan kemampuan akar. Kita juga kan ada batasnya kemampuannya, enggak semuanya bisa menafkahi anak kita, menafkahi istri kita misalkan. Itu ada batasnya, rezeki kita ada berapa, gaji kita berapa, terus yang dikasih, dinafkahinya itu ada berapa, kan disesuaikan. Tapi kalau banyak, misalkan 5 keluarga kita nafkahi, kan susah. Maksudnya harus sesuai lah, harus sesuai rezeki sama menafkahinya, itu harus sesuai. Jadi itu akarnya juga, akar sama kebutuhannya harus disesuaikan. Jangan asal ini akarnya dibiarin aja, bunganya dibiarin aja, tunasnya dibiarin aja, nanti jelek bukan apa-apa, nanti jelek. Yang ada nanti batangnya tumbuh satu ke atas. Nah itu nggak diperhatikan, nggak dipangkas-pangkas, itu mah dibiarin. Memang sih bisa bagus, cuman lama gitu. Kalau lama kan kita nggak mau ya, lama berbunga atau tunasnya panjang-panjang, nggak enak dilihat. Sampai ada yang petik bunga naik lantai 2, karena di lantai bawah itu bunganya udah nyampe ke atas, tapi satu cabang, nggak enak dilihat gitu. Ada yang kayak gitu karena nggak dipangkas-pangkas. Sampai ada naik tangga metik bunga
aneh-aneh ya. Itu karena tidak dipangkas. Tapi kalau diperhatikan ya di pot kecil kayak gini juga enak kan. Ini pot Yogap ya, ukuran 25, ID-nya Popstar. Kalau Popstar pot kecil aman, Baby Rose pot kecil aman. Jadi kalau pengen yang buat di meja itu bisa tuh ID Popstar sama Baby Rose. Jadi saya bukannya terus-terusan di meja seperti ini. Ini kalau pengen dinikmati bunganya, kalau lagi berbunga digeser ke meja. Nah nanti kalau bunganya udah nggak enak dilihat, dikembalikan lagi ke tempat semulanya. Ya kalau di meja seperti ini gimana nyiramnya, nanti basah gitu. Jadi pas berbunga aja baru saya bawa ke sini. Nah, nanti dirawat lagi di tempat asalnya. Tempat asalnya di sini. Nah di sini tempat asalnya. Ini mah sekedar buat konten atau apalah. Biasa saya mah aneh-aneh, digeser ke sini, dipoto, dibikin status baru. Nanti kalau udah bunganya habis dikesanain lagi. Kalau ada tamu kesini. Ayah ya wainya. Mudah-mudahan mawarnya bagus-bagus. Bunda Panda di rumah jangan lupa diurus, jangan dibiarin. Kalau ada waktu ya dipangkas sebentar, dah mangkasnya sebentar. Dipilih aja. Kalau bahasa perikanan atau bahasa peternakan mah disortir, mana yang bagus, mana yang jelek. Bunga yang bagus dibiarin, bunga yang jelek dipangkas, daun yang jelek dibuang, daun yang bagusnya dibiarin gitu Bun. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.